Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam maca, salam pada elok kak. Pagi anak-anak macaku dimanapun berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat belajarnya ya? Alhamdulillah. Lupa saya mewakili pendidik lainnya yang ada di 9 kecamatan di Kabupaten Cimahi. Ucapkan banyak terima kasih buat ayah bunda selalu setia mendampingi anak kita selama proses pembelajaran, baik melalui pembelajaran daring maupun melalui pembelajaran luring. Untuk itu, sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kenalkan, nama saya di Asia SPD, mengajar di SD Negeri 184 Baru, Kecamatan Sinjai Barat. Hari ini anak-anak macaku yang ibu guru cintai, kita akan belajar tema 6, lingkungan bersih, sehat dan asri, subtema 4, kerjasama, jaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Pelajaran 2. Namun seperti biasa, sebelum kita melakukan suatu kegiatan, maka kita harus awali dengan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Nah, kita telah membaca doa. Selanjutnya anak-anak macaku, sebelum kita memasuki materi pembelajaran hari ini, untuk lebih semangat lagi, kita saksikan video salam PPK dan tepuk PPK dulu. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK, salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Terima kasih anak-anak macaku. Sekarang sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu ibu guru ingatkan kembali dari pembelajaran yang lalu tentang bekerja sama menjaga lingkungan. Ada yang ingat? Iya. Sekarang akan kita masuk ke materi kerjasama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Dan ibu guru akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Itu. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Setelah membaca teks percakapan, anak-anakku mampu menuliskan ungkapan permintaan maaf dengan cepat.
2. Setelah memahami ungkapan permintaan maaf, anak-anakku dapat membiasakan diri mengungkapkan permintaan maaf dengan baik. Nah, anak-anak macaku di rumah, tahukah kalian apa itu ungkapan permintaan maaf? Ungkapan permintaan maaf adalah kalimat yang dikemukakan seseorang untuk minta ampunan atas suatu kesalahan yang telah ia lakukan. Ini adalah contoh kalimat permintaan maaf. Anak macaku perhatikan ya. Contoh pertama. Maaf Beni, saya tidak sengaja menjatuhkan buku. Kapan ini mengungkapkan permintaan maaf atas kesalahan karena menjatuhkan buku. Contoh yang kedua. Maaf, saya lupa membawakan pulpen. Nah, anak-anak macaku, kalau kita membuat suatu kesalahan, seharusnya kita minta maaf kepada orang tersebut. Nah, anak-anak macaku, supaya lebih paham perhatikan bacaan dan percakapan yang ibu guru tampilkan berikut. Anak macaku, mari kita membaca teks percakapan berikut ini antara Ayah dan Beni. Beni sedang bermain. Ayah, apa yang kamu kerjakan Beni? Kata Beni, dan bermain Ayah. Lalu kata Ayah lagi, kalau begitu bersihkan halaman depan. Lalu Beni berkata, baik Ayah. Ayah berkata, sudah selesai membersihkan Beni? Maaf Ayah, saya lupa. Ayah, lain kali Beni jangan lupa lagi ya, Beni. Baik Ayah. Baiklah anak-anak macaku di rumah, untuk lebih memahami ungkapan terima kasih, anak macaku di rumah dapat menyaksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, berjumpa lagi dengan Bu Julaika. Di video kali ini kita akan belajar tentang menuliskan ungkapan permintaan maaf. Kita mulai dengan cerita ya. Di hari Minggu pagi, Lani dan Siti bersepeda bersama. Tiba-tiba Lani mengayuh sepeda dengan kencang dan menabrak Siti. Sehingga Siti pun terjatuh dari sepeda. Lani berhenti dari sepeda, kemudian membantu Siti berdiri. Lani memapah Siti berjalan dan meminta maaf karena sudah membuat Siti terjatuh dari sepeda. Siti berbesar hati memaafkan Lani, sehingga mereka pun saling bermaafan. Anak-anak, sekarang Bu Guru mau tanya, mengapa Lani meminta maaf? Iya, betul, karena Lani sudah berbuat salah, yaitu menabrak Siti. Siti memaafkan Lani sesuai nasihat Bu Guru. Kalau ada yang meminta maaf, sebaiknya kita memaafkan. Siti dan Lani ingat ketika Bu Guru menjelaskan manfaat meminta dan memberi maaf di pelajaran minggu yang lalu. Kata Bu Guru bahwa
Orang yang meminta maaf dapat terlepas dari rasa bersalah, sedangkan memaafkan dapat menyelesaikan permasalahan. Kita harus meminta maaf jika bersalah, entah itu disengaja maupun tidak disengaja. Kita pun harus memaafkan jika ada teman yang meminta maaf. Ketika kamu berbuat salah dan segera meminta maaf, maka temanmu merasa dihargai. Dan saling memaafkan dapat menciptakan hubungan pertemanan yang lebih baik. Meminta maaf hendaknya diucapkan dengan tulus dan menggunakan kalimat yang santun. Kepada siapapun, seperti kepada orang tua, kakak, adik, teman, dan lain-lain, jika kita berbuat salah, maka kita wajib meminta maaf. Berikut contoh situasi dan ungkapan permintaan maaf. Ketika kamu menjatuhkan buku temanmu, maka contoh permintaan maafnya adalah, "Aku minta maaf, aku tidak sengaja menjatuhkan bukumu. Ini aku ambilkan." Contoh ketika kamu lupa mengembalikan buku temanmu. "Maafkan aku lupa mengembalikan bukumu yang kupinjam kemarin. Besok akan kukembalikan bukumu." Anak-anak, ketika kamu menginjak kaki temanmu, kata meminta maafnya bagaimana? Iya, betul. "Aku minta maaf ya, tidak sengaja menginjak kakimu." Ketika kamu menabrak temanmu, kata minta maafnya bagaimana? Iya, betul. "Aku minta maaf ya karena buru-buru jadi menabrakmu." Kamu tidak sengaja menjatuhkan barang temanmu. Ada yang tahu cara meminta maafnya? "Maaf, aku tidak melihatmu. Ini barangnya aku ambilin ya." Anak-anak, ketika ada orang yang meminta maaf kepada kita, kita dianjurkan untuk memberi maaf. Dan inilah keutamaan memberi maaf, antara lain seperti berikut. Tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan sesuatu kepada orang yang memaafkan kecuali kemuliaan. Dan di Al-Quran pun disebutkan bahwa barang siapa yang memaafkan dan mendamaikan, maka pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai surat Asy-Syura ayat 40. Jadi anak-anak, jika kalian berbuat salah, baik disengaja maupun tidak disengaja, maka cepatlah meminta maaf. Dan kalau ada orang yang meminta maaf, berbesar hatilah untuk memberi maaf. Nah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga pembahasannya mudah kalian mengerti dan kalian pahami ya. Nah, anak-anak macaku, setelah kita menyaksikan video tadi, hendaknya kalian siapkan buku dan alat tulis masing-masingnya. Kalau sudah selesai, hendaknya kerjakan tugas berikut. Tugas yang pertama, amati percakapan Beni dan ayahnya. Manakah yang termasuk ungkapan permintaan maaf? Bila tanda centang. Bila tanda centang dan tanda silam pada kolom di bawah ini. Manakah ungkapan
Manakah ungkapan pemberitahukan sesuatu? Satu. Apa yang kamu kerjakan, Beni? 2. Sedang bermain ayah. 3. Kalau begitu, bersihkan halaman depan. 4. Maaf Edo, saya lupa membawakan buku. Maaf ayah, Beni lupa. Untuk menjawab, anak-anakku dapat meminta bantuan dari ayah dan ibu di rumah. Anak macaku di rumah, sekarang tugas yang kedua yaitu anak-anak macaku buat 5 kalimat ungkapan permintaan maaf dengan kata-kata kalian sendiri. Itulah tadi tugas yang telah ibu guru berikan. Selanjutnya, setelah tugasnya selesai, akan dikumpulkan kepada guru kelasnya. Anak-anak macaku, ada pun kesimpulan yang dapat kita ambil hari ini adalah kapan permintaan maaf adalah 5 yang dikemukakan seseorang untuk meminta ampunan dan dari suatu kesalahan yang telah ia lakukan. Kapan permintaan maaf juga ini adalah kalimat yang berisi permintaan agar berikan keringanan dari tuntutan, denda, dan semacamnya. Alhamdulillah, anak-anak macaku di rumah. Untuk pembelajaran kita hari ini cukup sekian dan ibu guru berpesan untuk melakukan 5M, yaitu jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan menjaga jarak dari kerumunan dan membatasi mobilisasi dan interaksi. Sekarang kita bersama-sama membaca doa sesudah belajar. Doa dimulai. Doa sesudah belajar. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi farduthu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi farduthu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Artinya, ya Allah, sesungguhnya kutitipkan kepadamu apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Maka kembalikanlah kepadaku saat aku membutuhkannya, dan janganlah Engkau jadikan aku lupa kepadanya, wahai Tuhan semesta alam. Doa selesai. Selanjutnya kami mewakili teman-teman pendidik Kabupaten Sinjai. Ucapkan terima kasih banyak pada ayah bunda di rumah dan telah sabar mendampingi anandanya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat belajar, semangat belajar, salam maca, salam pada eloka maca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.